Saya Fredika Putra Ramadan. Salam kenal semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang biologi laut, kepiting, bintang laut, dan ikan lamprey. Kepiting. Kepiting adalah binatang krustasea berkaki 10 yang biasanya mempunyai ekor yang sangat pendek. Dalam bahasa Yunani yaitu brasi atau pendek, ura yaitu ekor, atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah toraks. Morfologi dari kepiting. Tubuh kepiting umumnya ditutupi dengan exoskeleton atau kerangka luar yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Kepiting hidup di air laut, air tawar, dan darat dengan ukuran yang beraneka ragam. Dari pea crab yang lebarnya hanya beberapa milimeter hingga kepiting laba-laba Jepang dengan rentangan kaki hingga 4 meter. Kepiting sejati mempunyai 5 pasang kaki. Sepasang kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Adapun klasifikasi dari kepiting adalah sebagai berikut. Kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, upaordo Pleocyemata, infraordo Brachyura, genus Callinectes, spesies Callinectes sapidus. Yang kedua yaitu bintang laut. Deskripsi umum, bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam film Echinodermata. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama starfish. Namun, hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Sesuai dengan namanya, hewan ini berbentuk bintang dengan 5 lengan. Bintang laut termasuk hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Bintang laut sebenarnya adalah makhluk hidup yang bebas, namun dikarenakan ketiadaannya organ gerak yang memadai, bintang laut hanya bergerak mengikuti arus air laut. Adapun klasifikasi ilmiah dari bintang laut yaitu Kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroidea, genus Asteroidea, spesies Asteroides sp. Bentuk dari bintang laut, diameter terbesar mencapai 60 cm. Permukaan aboral tertutupi oleh duri-duri sehingga hewan ini dinamakan duri seribu. Yang ketiga, jenis hewan ini berbentuk bintang dengan 5 lengan. Adapun ciri-ciri dari bintang laut. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan. Rangka mereka berfungsi sebagai perlindungan diri mereka. Alat pergerakannya adalah sistem vaskular air. Bergantung kepada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan. Tubuh bintang laut terdiri dari bagian oral yang memiliki mulut dan aboral yang tidak memiliki mulut. Pada permukaan aboral selain anus, terdapat pula metropit. Metropit adalah sejenis lubang yang mempunyai saringan dalam menghubungkan air laut dengan sistem pembuluh air dan lubang kelamin. Organ tubuhnya yang bercabang ke seluruh lengan. Adapun peranan dari bintang laut yaitu digunakan untuk mengobati penyakit asma dan radang sendi atau artritis. Yang perlu kalian ketahui dari bintang laut yaitu bintang laut bukanlah ikan. Walaupun bintang laut hidup dalam air dan disebut sebagai starfish, hewan ini bukan termasuk ikan. Bintang laut tidak memiliki insang, sisik, atau sirip seperti yang dimiliki oleh ikan. Selain itu, pergerakan bintang laut berbeda dari ikan. Bila ikan bergerak dengan cara mendorong diri menggunakan ekor, bintang laut bergerak menggunakan kaki tabung kecil mereka. Bintang laut dapat meregenerasi lengan yang hilang. Bintang laut memiliki kemampuan khusus, yakni meregenerasi lengan yang hilang. Tentunya, hal ini sangat berguna jika bintang laut terancam oleh predator. Mereka dapat memutuskan lengan pergi dari predator dan menumbuhkan kembali lengan mereka. Bahkan,
Mereka dapat menjadi sebuah bintang laut yang sama sekali baru, hanya dengan satu buah lengan dan pusat bintang lentaran. Bagian besar organ-organ vital mereka terletak di lengan. Namun, bintang laut membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menumbuhkan kembali satu lengan mereka. Yang ketiga, bintang laut tidak memiliki darah. Berbeda dengan hewan-hewan lain pada umumnya, bintang laut tidak memiliki darah. Akan tetapi, mereka memiliki sebuah sistem vaskular air. Bintang laut dapat memompa air laut melalui pelat saringan mereka yang disebut madreporid. Yang ketiga, ikan lamprey. Deskripsi umum. Ikan lamprey termasuk ikan yang agnatha yang tidak memiliki rahang. Meskipun tergolong dalam subfilum vertebrata, spesies ini tidak memiliki tulang belakang dan seluruh kerangka tulang rawan. Adapun klasifikasi ikan lamprey, kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Cephalus Spidomorphi, ordo Petromyzon tiformes, famili Petromyzontidae, genus Petromyzon, spesies Petromyzon marinus. Morfologi ikan lamprey. Tubuh dan bentuk ekornya pipi. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh kelenjar mukosa. Bagian dorsal sebelah posterior dan ekor terdapat sirip. Tubuh dapat dibedakan atas caput, kepala, trunchus batang tubuh, dan kaudal ekor. Kaudal berbentuk silinder dengan bagian ekor yang pipi. Tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik, sirip terdapat di dorsal. Dengan tubuh ada dua bagian, dan sirip dua ekor adalah asimetris. Di ujung kepala arah ventral terdapat bentuk mangkok yang disebut bukal. Funnel yang tepinya dilengkapi dengan papil-papil lunak dan di dalamnya terdapat gigi-gigi zat tanduk. Papil-papil lunak tadi sebagai alat perasa dengan adanya gigi memungkinkan lamprey melekat dan memarut badan ikan lain. Air ludahnya mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Habitat ikan lamprey. Secara umum, mereka lebih memilih daerah pantai yang dangkal, meskipun mereka ditemukan pada kedalaman antara 0,91 dan 4,57 meter. Lamprey muda menetas di kerikil atau waduk kecil di daerah aliran air tawar dan sungai. Setelah tahap larva, mereka bermigrasi ke air asin dan habitatnya di laut. Mereka kembali ke air tawar untuk bertelur. Manfaat dari ikan lamprey. Di era Romawi kuno dan abad pertengahan, lamprey dianggap sebagai makanan kaum elit karena sering dikonsumsi oleh kaum bangsawan pada masa itu. Selain untuk dimakan, manfaat lain lamprey untuk manusia adalah sebagai subjek penelitian otak karena karakteristik fisik lamprey yang terkesan primitif bila dibandingkan dengan hewan-hewan vertebrata lainnya, sehingga sistem otak dan saraf lamprey pun relatif sederhana. Tingkah laku ikan lamprey. Lamprey adalah ikan yang parasit. Di peternakan salmon, lamprey dianggap sebagai hama karena kerap menyerang dan menghisap darah dari ikan-ikan yang dipelihara. Di Amerika Utara, lamprey juga dianggap sebagai spesies invasif karena kerap menyerang ikan-ikan komersil setempat tanpa bisa dikontrol. Karena tidak adanya predator alami dari lamprey di sana. Sesudah melakukan perkawinan, lamprey betina akan melepaskan telur-telur yang jumlahnya mencapai 300.000 butir ke dalam cekungan di dasar sungai yang dibuat oleh pejantan. Lalu lamprey jantan dan lamprey betina akan mati. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.